Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala rasulil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumil qiyamah. Dimaksudkan dengan masbuk adalah orang yang terlambat di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Sesungguhnya keinginan untuk hadir ke masjid ini on time, tepat pada waktunya, dan mudah-mudahan sampai di masjid bisa melaksanakan tahiyatul masjid, bahkan mudah-mudahan bisa melaksanakan sholat qobliyah. Qadarullah hanya kempes, sehingga harus memperbaiki terlebih dahulu. Akhirnya terlambat di dalam pelaksanaan sholat berjamaah. Bisa jadi untuk yang lain sudah berangkat, tapi di tengah jalan harus menolong seseorang. Akhirnya lagi-lagi terlambat di dalam melaksanakan sholat berjamaah. Itu yang namanya masbuk. Pertanyaan akademiknya, kapan orang masbuk ini mendapatkan hitungan rakaat bersama imam? Apakah dia itu harus mendapatkan Al-Fatihah atau gimana? Dalam hal ini ditemukan ada dua pendapat, dan ngaji itu tidak boleh parsial, harus komprehensi. Karena apa? Karena setiap pendapat pasti punya dasar hukumnya. Tinggal kita dengan kemampuan masing-masing mencoba menimbang-nimbang mana ya dalil-dalil yang dianggap lebih akurat, lebih mantap. Kalau tidak ada penyakit fanatik kepada golongannya, a priori kepada orang lain, mudah-mudahan setiap kita bisa mencari mana yang lebih dekat dari tuntunan Rasulullah. Andai kan masih keliru, mudah-mudahan tetap dapat satu pahala. Kalau benar, maka kita dijadikan oleh Rasul mendapatkan dua pahala. Dan ijtihad kita tentu berbeda-beda sesuai dengan kemampuan masing-masing. Saya tukang beca, Ustaz, tidak bisa bahasa Arab. Saya coba timbang-timbang dengan kemampuan saya, kok saya temukan pendapat yang pertama yang betul-betul dianggap lebih kuat. Bismillah, dijalani. Bagi yang mampu, silakan hadisnya diteliti, sahih atau tidak. Silakan diadakan perbandingan. Mudah-mudahan juga akan mendapatkan yang lebih dekat dengan tuntunan Rasulullah SAW. Allah akan ngajari setiap hambanya yang ingin mendapatkan hal yang lebih diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu caranya.
Karena pengalaman belajar di Saudi parsial banget tentang katakanlah hukum wanita ziarah kubur. Mestinya kan ada dua pendapat, ada yang melarang, ada yang membolehkan. Kapan ya kedua dalilnya itu dikaji? Udah, hanya hadis-hadis larangan yang dibahas. Pembolehannya sama sekali tidak dibahas. Ini namanya parsial. Seperti itu membahas tentang musik, hanya hadis-hadis larangan yang dibahas. Hadis yang membolehkan jauh lebih banyak, maka tidak pernah dibahas. Ini namanya kajian masih parsial. Yu'minu biba'dil kitab wa yakfuruna biba'dil. Sudah, harus dibanding-bandingkan. Siapa tahu nanti kita mendapatkan yang lebih baik. Terkait masbuk, pendapat yang pertama itu mengatakan siapa saja masbuk itu kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah bersama imam, berarti dia belum mendapatkan hitungan rakaat. Sementara pendapat yang kedua, jangankan ketinggalan surat Al-Fatihah, jangankan ketinggalan surat-surat yang lain, ikut menututi rukuk bersama imam saja sudah mendapatkan hitungan satu rakaat. Dalil yang digunakan pendapat yang pertama itu, masya Allah, rawahu jamaah dari Mahmud bin Rabi'ah an Mahmud bin Rabi' an Ubadah bin Samit qala, kunna, dulu kami khalfa Rasulillah, di belakang Rasulullah, sholat di belakang Rasulullah, fi salatil fajri, sewaktu melaksanakan sholat subuh. Kebetulan sholat subuh itu termasuk sholat jahri, yang bacaan Al-Qur'annya dikeraskan. Nanti lawannya sholat sirri, yang bacaan Al-Qur'annya dirahasiakan, disamarkan. Seperti rakaat yang ketiga dalam sholat maghrib, rakaat ketiga keempat dalam sholat isya, sholat duhur, sholat asar, dan lain-lainnya. Faqara'a, lalu membaca siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Fasakulat alaihil qira'ah, bacaan Rasul terbeban, merasa berat, terganggu ketika Rasul membaca Al-Quran. Pasti ada sebabnya. Kenapa kok sampai bacaan beliau terganggu? Falamma faragha, seusai sholat, ini tugas Rasulullah, selalu responsif, apakah positif maupun negatif. Tarkul bayan an waqtil haja la yajuz, meninggalkan penjelasan bagi sosok seorang Rasul tidak boleh. Kalau nanti sebab-sebabnya didiamkan oleh Rasul, itu menjadi hadis takriri dan menjadi tuntunan bagi umat Islam. Ketika usai sholat, qala Rasul da'u, la'allakum taqra'una khalfa imam
Jadi kalian wahai makmum, ada yang membaca, ikut membaca bersama imam kalian, di belakang imam kalian. Itu yang membuat bacaan Rasul jadi terganggu. Pengalaman jadi imam, ada makmum itu yang dikeraskan tidak. Cuma saya sebagai imam itu kedengaran. Saya sudah membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Makmum ini masih membaca di nas. Ini aja berapa kali? Di nas. Baru kali ini ada imam ngenteni makmum. Itu bisa mengganggu. Di luar juga, di Masjid Angkatan Laut Tebel, tambah keras lagi suara. Pas di belakang saya lagi. Tahu-tahu setelah diskusi ternyata biotuli. Oh pantas. Ngomong gue dikira orang lain tidak ada, dan ya terpaksa dakwahnya dengan bahasa isyarat. Itu dulu yang dialami oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kulna, kami menjawab, na'am, iya ya Rasul, ada curi-curi kesempatan. Itu kebiasaan Rasul kalau membaca Quran itu ayat demi ayat. Ayat berhenti, lanjut ayat berikutnya berhenti. Pada pemberhentian itulah dimanfaatkan sahabat untuk ikut membaca. Menurut pikirannya, bacaannya itu tidak mengganggu kita. Justru itulah yang mengganggu kita. Padahal Rasul yang terganggu, apalagi kita semua. Maka Rasul dawuh, la taf'alu, jangan kalian lakukan seperti itu, illa bi Fatihatil Kitab, kecuali kalian wahai makmum membaca surat Al-Fatihah. Kenapa? Fa'innahu, sesungguhnya la sholata, tidak ada sholat, liman, bagi orang lam yaqra biha, yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Masya Allah, dikeluarkan Abu Dawud, Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad, Darimi, dari Ubadah bin Samit, berarti rawahu jamaah. Berdasarkan hadis ini dan sejenisnya, nanti riwayat Abu Hurairah, tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Ijma ulama, Al-Fatihah itu menjadi rukun sholat. Kalau sudah menjadi rukun sholat, akan batal sholat itu kalau dia tidak membaca surat Al-Fatihah. Itu yang mendasari masbuk. Kalau tidak mendapatkan Al-Fatihah, dianggap belum mendapatkan hitungan rakaat. Pendapat yang kedua, lumayan, dalilnya cukup banyak.
Waman adraka rok'atan, barang siapa yang mendapatkan rok'atan. Rok'atan di sini punya dua makna. Makna yang pertama, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat penuh dari Al-Fatihah. Nah, begitu. Karena tidak sah salat tanpa membaca Al-Fatihah. Yang menerjemahkan, memahami seperti ini tidak bisa memahami redaksi berikutnya. Faqad adrakas shalah. Dimaknai apa? Kalau dimaknai mendapatkan sholat jamaah misalnya, barang siapa yang mendapatkan satu rakaat penuh mulai dari Al-Fatihah, karena tidak sah sholat tanpa Fatihah, maka dia akan mendapatkan pahala sholat jamaah. Nah, perlu ditinjau kembali. Jangankan seseorang mendapatkan satu rakaat penuh yang namanya masbuk itu, hanya mengikuti duduk tasyahud terakhir bersama imam, dapat pahala jamaah apa tidak? Dapat. Datang ke masjid ini, imamnya sudah salah, dapat pahala jamaah? Dapat. Hadits qudsi, karena dia sudah punya niat untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau nggak ada niat, mungkin nggak akan hadir di masjid. Tidak bisa menerjemahkannya. Kalau tidak bisa, tentu dimaknai yang lain. Yang kedua, rakaatan di sini berarti rukuk. Barang siapa yang mendapatkan rukuk tentu bersama imam, berarti dia telah mendapatkan hitungan satu rakaat. Baru bisa difahami. Hadis berikutnya, man adraka ruku'an. Nah, ini sangat spesifik sudah. Barang siapa yang dapat rukuk bersama imam, adraka rakaatan, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat itu. Dalil yang lain, kata Rasul, idza jitum, apabila kalian menghadiri, tentu menghadiri sholat berjamaah, wal imamu raqi'un, dan imam dalam posisi berdiri, farka'u, ikuti rukuknya. Ini bimbingan Rasul begitu. Masih banyak kita saksikan masbuk, imamnya rukuk, tidak ikut rukuk. Imamnya sujud, tidak ikut sujud, menunggu dulu. Begitu imamnya duduk tasyahud akhir, baru dia ikut. Dan mestinya diikuti setiap gerakan imam. Wa ikana sajidah, kalau imam dalam posisi sujud, fasjudu, ikuti sujudnya. Wala ta'tadu, tapi kalian jangan menghitung rakaatnya. Bisujud, kalau hanya ikut sujud. Idza lam yakun ma'ahu ruku', kalau dia tidak nututi gerakan rukuk bersama imam, maka kosok baline, kalau sempat ikuti rukuk, silakan dihitung satu rakaat.
Kalau hanya mengikuti sujudnya, jangan dihitung rakaatnya. Ditemukan lagi hadis yang lain. Rasul dawuh, "Idza jitu," kalau kalian mendatangi sholat, ila sholati, wa nahnu, dan kami Rasul imam sujud, dalam posisi sujud, fasjudu, ikuti untuk sujud, wala ta'taduha syai'an, tapi jangan menghitung sedikit pun. Kalian belum mendapatkan hitungan rakaat. Wa man adraka rakaatan, siapa yang mendapatkan rakaatan, jelas siapul kalam, rakaatan itu berarti ruku. Karena sebelumnya membahas tentang apa? Sujud. Faqad adraka sholata, berarti kamu telah mendapatkan hitungan rakaat sholat. Ini mempertajam kata rakaat itu artinya rukun. Di dalam sholat gerhana misalnya, dawuh Kanjeng Nabi, sholat gerhana itu terdiri arba'a raka'atin wa arba'a sajadatin fir raka'atain. Dawuh Kanjeng Nabi terdiri 4 rakaat. 4 rakaat ini maksudnya 4 ruku dan 4 sajadah, 4 sujud dalam 2 rakaat. Karena tata keramanya habis baca rukuk pertama dulu, bangkit, baca lagi Al-Quran, rukuk yang kedua, iktidal, sujud pertama duduk, sujud kedua baru 1 rakaat. Kalau 2 rakaat terdiri 4 rukuk dan 4 sujud. Itu di dalam hadis kata rakaatan identik dengan kata rukuk. Ini mempertajam pemaknaan hadis, siapa yang mendapatkan rukuk bersama imam, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat sholat. Ada lagi man adraka rakaatan, ini menggunakan rakaatan minas sholat, dari sholat apapun, faqad adrakaha, berarti dia telah mendapatkan rakaat itu qabla ayyuqimal imam sulbahu, sebelum imam menegakkan tulang sulbinya, sebelum imam iktidal. Ini berarti rakaatan dalam hadis ini artinya rukuk. Barang siapa yang dapat rukuk bersama imam sebelum imam iktidal, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat. Ada hadis yang cukup panjang, riwayat dari seorang sahabat Abu Bakar, bukan Abu Bakar. Abu Bakar ini tempat domisilinya jauh dari Masjid Nabawi, di dusun, di tempat orang Badui. Menghadap kepada Rasul minta izin untuk urbanisasi, pindah dari dusun ke kota. Tujuannya mulia sekali, ingin mendekati Masjid Nabawi biar nanti bisa ajak mengikuti sholat berjamaah. Bagus tujuannya, bukan pindah ke kota untuk dapat kekayaan. Enggak, tujuannya itu tercantum di dalam hadis, untuk mendekati Masjid Nabawi
biar aja dapat mengikuti sholat apa berjamaah. Kira-kira diizinkan nggak oleh Rasul? Ada. Ini pelajaran bagi kita. Orang datang ke masjid itu bukan karena jauh dan dekatnya tempat tinggalnya. Ada. Mau atau tidak? Walaupun rumah kita ini dempet sama masjid, kalau tidak mau, hadir nggak ke masjid? Tidak. Teman saya Edi itu jauh loh rumahnya itu. Saya tadi nyaksikan, ini rumahnya di Australia dia. Datang ke sini karena mau. Dan rumah saya jauh atau dekatnya? Jauh, di London saya. Tapi karena mau, hadir saya. Justru makin jauh dari masjid, pahalanya makin banyak. Satu langkah mudah-mudahan bisa menghapus dosa. Langkah berikutnya bisa meninggikan apa? Derajat. Itu kalau jalan kaki, Ustaz. Kalau berkendara sepeda motor atau mobil gimana, Ustaz? Ya mudah-mudahan satu putaran roda bisa menghapus dosa. Putaran berikutnya bisa meninggikan derajat. Itu kalau naik mobil, Ustaz. Nah, kalau naik helikopter, aduh. Kenapa kita ini ibadah kok orientasinya pahala? Sudahlah kita ikhlaskan ibadah ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasti setiap kita akan diganjar sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu gambarannya. Sehingga Abu Bakar ini banyak kasus terkait dengan sholat itu. Satu di antara kasus tentang sholat, baru di pintu masjid terkejut melihat Rasul sedang rukuk. Maka dia langsung takbiratul ihram, kemudian ikut rukuk bersama imam. Dengan posisi gini, dia berjalan menuju shaf. Dulu menuju shaf. Diketahui tidak oleh Rasul? Harus diketahui. Direspon tidak oleh Rasul? Harus direspon. Kalau tidak direspon Rasul, sahabat kita ini akan cerita, dulu di zaman Rasul saya dulu nggak apa-apa kok. Jadi tentu jangan dikira itu tidak diketahui oleh Rasul. Sehingga Rasul tanya, ayyukum alladzi raka'atuna saffi, siapa tadi yang rukuk sebelum sampai ke shafnya? Semua masya ila shaf, kemudian dengan posisi rukuk dia berjalan menuju shaf. Diketahui oleh Rasul, diakui oleh Abu Bakar, saya ya Rasulullah. Pertanyaannya, kenapa dia sampai berbuat begitu? Belum sampai ke shaf kok tiba-tiba takbiratul ihram, kemudian rukuk, jalan-jalan sambil menuju shaf. Kenapa begitu? Ada kemungkinan karena dia yakin dapat rukuk bersama imam, dia mendapatkan hitungan rakaat. Ada kemungkinan seperti itu. Doa Rasul, zadakallahu khirsan,
Semoga Allah menjaga keajekanmu untuk melaksanakan sholat apa? Berjamaah. Berikut ini yang menjadi problem. Dulu tidak ada harokatnya, wala ta ain dal, tidak ada harokatnya. Manuskrip Ibu dulu, karena belum ada harokat, bisa dibaca wala ta'ud, bisa, tapi bisa dibaca wala tu'id. Nah, yang memberi harokat itu verifikator, muhakkik. Jangan karena harokat dulu titik-titik aja belum ada, belum bisa membedakan kita antara ba dan nun. Tapi pakar hadis tahu, walaupun gak dikasih titik aja bisa baca. Lu kok bisa? Oh, ngapal. Jadi begitu, bisa dibaca ta'ud, bisa dibaca tu'id. Maknanya beda. Kalau dibaca wala ta'ud, kamu jangan menghitung rakaatnya. Berarti masbuk dapat rukuk itu belum dapat hitungan rakaat. Kalau dimanai gini, Rasul harus menambah penjelasan. Ayo tambah 1 rakaat lagi, harus begitu. Harus begitu. Kalau yang dimaksud Rasul, jangan kamu hitung wala ta'ud. Tapi tidak ada penjelasan seperti itu. Sehingga di buku-buku yang sudah terverifikasi, harakatnya bukan wala ta'ud, tetapi wala tu'id. Apa maksudnya tu'id? Jangan kamu ulangi seperti itu lagi. Itu berarti Anda yakin ikut rukuk bersama imam itu mendapatkan rakaat sholat. Caranya jangan kamu ulangi lagi seperti itu. Nanti di riwayat yang lain, bagaimanapun masbuk itu harus masuk shaf terlebih dahulu, kemudian takbiratul ihram, baru mengikuti gerakan imam dalam posisi apapun. Bedanya kalau ikut rukuk mendapatkan hitungan rakaat, kalau hanya ikut sujud belum mendapatkan hitungan rakaat. Itu ceritanya. Dengan sekian dalil itu, maka pendapat yang kedua menawarkan siapa saja orang yang masbuk, kalau sempat takbiratul ihram kemudian ikut rukuk bersama imam, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat. Pada bagian akhir saya lengkapi dengan asar. Mohon maaf, pada dasarnya asar itu tidak bisa dijadikan sumber, karena sumber hukum itu hanya wahyu, Quran dan hadis. Sementara asar itu pemahaman terhadap hadis. Nah, pemahaman itu bisa benar, bisa salah. Itu prinsipnya. Nah, ini yang sering kita berbeda dengan teman-teman salafi. Kalau teman salafi, asar itu sudah jaminan mutu, berdasarkan khairul quruni qarni, berdasarkan
hidupnya sahabat diridhoi oleh macam-macam. Itu yang namanya beda kacamata. Nah kalau kacamatanya beda, peluang beda pendapat. Wah, ini potensi untuk adu domba. Maka jangan kaget. Dulu duduk bersama, sekarang sudah tidak. Itu cara Yahudi untuk memecah belah umat. Kacamatanya ini dipakai ini. Ini kacamatanya khilafah. Pokoknya tidak khilafah, nggak beres Islam. Ada lagi kacamatanya tawasul. Kalau enggak gitu enggak beres Islam. Macam-macam. Sehingga potensi umat Islam itu untuk diadu domba. Teori dividend and demand tanpa kita sadar. Semestinya kalau teman kita anggap keliru, ayo kita diskusi kan gitu. Bukan ngaji sendiri. Mestinya saya sering diskusi dengan tokoh mereka. Kalau sesama sahabat beda pendapat, mana yang kita klaim salafus saleh? Sehingga yang beda itu kita anggap tidak soleh. Itu. Coba kita dikirim oleh Rasul ke Bani Quraidah. Pesan Rasul, kalian jangan sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Begitu perjalanan ke Bani Quraidah masih jauh, waktu asar hampir habis. Beda kita. Gimana? Kita tetap sholat asar di Bani Quraidah atau di sini? Apa sebenarnya? Sebagian pendapat ijtihad. Bagaimanapun sholat itu harus dikerjakan pada waktunya. Sholat asar ya pada waktu asar. Maksudnya Rasul itu nek jangan nginci kok acek nututi sholat asar di Bani Quraidah. Nah sudah ngincik belum nyampe, yang kita tetap sholat di sini. Nah sekelompok yang lain udah sesuai dengan pesan Rasul, kita tidak akan sholat kecuali di Bani Quraidah. Coba salaf yang mana kita anggap salaf? Berarti yang lain tidak salaf. Lah kok tokoh sahabat itu cerita sesungguhnya mayit itu akan disiksa lantaran ditangisi oleh keluarga. Kasihan bapaknya anak-anak. Kalau meninggal dunia pasti ditangisi oleh ibunya anak. Gara-gara ditangisi keluarganya, disiksa lah bapaknya anak. Kalau ada suami wafat, istrinya tidak nangis, perlu dicurigai. Beda kalau ibunya anak-anak yang wafat, tidak mungkin lah ditangisi oleh bapaknya anak. Kalau perlu nanti dimakamkan mau kawin lagi kok. Itu ceritanya. Ditegur orang yang lain. Bukan gitu yang dimasukkan Rasul. Bahasa kasarnya keliru yang kamu riwayatkan. Dulu ketika Rasul ziarah kubur menunjuk makam, kata Rasul, penghuni makam ini sedang disiksa. Akhirnya keluarganya jadi menangis gitu. Kalau saya punya mukjizat, punya wahyu, sampai tak ajak ziarah wali limo, baru tak tuntut makam penghuni makam itu sedang disiksa. Padahal penghuni makam itu masih keluarga sampean.
nangis sudah sampean. Begitu kasusnya. Ini saya sedang menyelesaikan fikihnya Aisyah. Bapaknya sendiri didebat, Umar didebat, Ibnu Abbas didebat, Masya Allah, Anas bin Malik didebat. Masih baru 20%. Orang 80%. Insya Allah 20 tahun lagi sudah selesai. Biar tahu kita, sahabat tidak dapat wahyu, sahabat itu memahami wahyu. 2 sahabat dikirim oleh Rasul di tengah padang pasir, tertidur, keduanya mimpi basah. Subuh ingin sholat, harus mandi dulu dong, namanya mandi janabah. Tidak ditemukan air, sepakat keduanya tayamum, sepakat. Cara tayamumnya yang beda. Satu gulung-gulung biar seluruh jasadnya kena debu, pengganti mandi. Yang satu enggak, tayamum cukup mengusap wajah dan telapak tangan. Kira-kira yang kita klaim sahabat yang soleh yang mana? Berarti yang lain sahabat itu tidak salah. Wah, banyak perselisihan. Fasholli li rabbika wanhar. Kata wanhar ada yang menerjemahkan sembelihlah kurban. Sholatlah dan sembelihlah kurban. Tapi ada yang memahami wanhar itu letakkan tanganmu pada nahar, tempat penyembelihan binatang. Maka nanti sedekahnya bukan pada dada, tapi pada nahar. Kira-kira sahabat mana yang kita anggap salafun saleh? Berarti yang lain tidak. Ini yang sering membuat kita beda. Pada prinsipnya tidak mungkin dijadikan sumber hukum. Kalau sekedar dijadikan referensi, monggo. Dengan asumsi pemahaman sahabat, kita anggap lebih dekat dengan tuntunan Rasul karena lebih faham terhadap tuntunan Rasul. Sehingga saya datangkan sebagai kelengkapan ada 5 asar yang menunjukkan seperti teks hadis di atas. Satu diantaranya asar Abdullah bin Mas'ud. Ali bin Mas'udin qala man lam yudrikil imam raqi'an, siapa yang tidak mendapatkan imam dalam posisi rukuk, lam yudrik tilka rakaat, berarti dia belum mendapatkan rakaat itu. Kosok balik ini, kalau dapat rukuk bersama imam, berarti dia mendapatkan hitungan rakaat. Ada lagi asar dari tokoh sahabat Abdullah ibnu Umar. An Abdullah ibnu Umar qala, idza ji'ta, kalau kalian mendatangi tentu sholat, wal imamu raqi'un, dan imam dalam posisi ruku, fawadha yadaika, kamu sempat meletakkan kedua telapak tanganmu ala rukbataika, di atas kedua lututmu, sempat ikut rukuk bersama imam, qabla ayarfa'a, sebelum imam bangkit, sebelum imam i'tidal, faqad adrakta,
berarti kamu telah mendapatkan hitungan sholat. Ada lagi asar dari Zaid bin Sabit. An Zaid bin Sabit kana yaqul, man adraka rak'atan, siapa yang mendapatkan rak'atan qabla ayyarfa'al imamu ra'sahu, sebelum imam mengangkat kepalanya, jelas maknanya ruku, sebelum imam i'tidal, faqad adraka rak'atan, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat sholat. Dan saya belum dapatkan asar yang berselisih dengan ini. Maka kalau gitu sahabat itu punya ijma, kesepakatan pendapat, siapa saja yang namanya masbuk kalau mendapatkan ruku bersama imam, berarti dia telah mendapatkan hitungan rakaat. Nah, sekali lagi, tanpa sikap fanatik kepada guru yang lama, ditimbang-timbang antara pendapat yang pertama dengan yang kedua, saya tidak minta jawaban supaya jawab sendiri-sendiri, lebih memilih pendapat yang pertama atau yang kedua. Saya tidak minta jawaban. Mohonlah kepada Allah untuk mendapatkan kemampuan memilih satu di antara yang kedua. Bagi saya, semua pendapat itu punya dalil yang akurat, punya dalil yang sahih, semestinya bisa dipadukan antara pendapat yang pertama dengan pendapat yang kedua. Bagaimana kira-kira cara memadukan? Siapa saja sholat, entah itu sendirian, entah itu masbuk, entah itu apa, sengaja tidak membaca Fatihah, batal sholatnya. Bukan rakaat itu yang batal, tidak. Kita sholat isya 4 rakaat, 1 rakaat saja tidak sengaja tidak baca Al-Fatihah, batal tidak sholatnya? Batal. Bukan yang batal 1 rakaat, sholatnya batal. Bayangkan, ini sahabat kita ini rukuknya, sujudnya lama sekali. Imam sudah bangkit, makmum semua sudah bangkit, dia masih sujud terus. Imam membaca Al-Quran panjang, dia masih sujud terus. Begitu imam Allahu Akbar ruku, bangkit dia, ikut ruku, berarti dia secara sengaja meninggalkan surat apa? Al-Fatihah. Itu yang dihukumi batal sholatnya, bukan rakaat itu yang batal, semua sholatnya jadi batal. Tapi kalau punya udzur, Rasul selalu memberi solusi. Maka ketika kita ditanya, boleh tidak sholat sengaja tidak membaca Al-Fatihah, jangan dijawab boleh atau tidak dulu, kenapa gitu. Lah kok jawabannya, saya punya udzur belum hafal Al-Fatihah. Kalau itu alasannya, kenapa tidak ada hadisnya. Saya masukkan dalam tafsir sholat. Sahabat mu'alaf Al-Fatihah belum hafal. Rasul membimbing, kalau memang belum hafal Al-Fatihah, ganti bacaannya. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Selesai.
Jadi dia bukan sengaja meninggalkan, tapi punya udzur, belum hafal Al-Fatihah. Diberi solusi oleh Rasul. Karena teman-teman mu'alaf itu jangan dibebani taklif dulu, dibebani untuk zakat lah, dibebani untuk sholat lah, dibebani untuk haji. Imannya belum kuat, itu nanti jadi beban bagi dia. Maka para mu'alaf itu pertama dibentengi dengan kalimat thayyibah, memperbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, banyak membaca tasbih subhanallah, membaca hauqala la haula wala quwwata illa billah, banyak membaca istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diajarkan dulu. Dibebani sholat subuh lagi. Sudah sholat subuh, muadzinnya menambah kata-kata, sholat lebih baik daripada tidur. Jadi jawab, keliru bro, justru tidur lebih baik daripada sholat. Imannya belum kuat. Kalau imannya kuat, dia akan mendatangi panggilan itu walaupun sambil merangkak. Itu cerita. Dulu sebelum masuk Islam, kalau kesandung mesum diganti inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dulu sebelum masuk Islam, lihat cewek cantik bilang apa? Bilang apa? Aduhai. Setelah masuk Islam, lihat wanita cantik bilang apa? Astagfirullah. Alhamdulillah. Jadi itu yang dibimbing oleh Rasul terlebih dahulu. Nah, kemampuan ini dijadikan untuk sholat. Itu namanya model pemberdayaan. Mampunya itulah yang dikerjakan untuk menjalankan ketaatan. Sehingga kedua dalil bisa dikompromikan karena masbuk punya udzur. Rasul memberi solusi yang terbaik. Dengan cara begitu, maka setiap dalil yang sahih bisa kita pahami secara proporsional. Kapan kita berdalil tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah? Kapan kita memahami dalil dapat rukuk bersama imam berarti mendapatkan dihitungan satu rakaat? Tidak ada dalil yang kita nafikan. Semua difahami secara proporsional. Indah kalau cara ngaji hati komprehensi seperti ini, kita akhirnya bisa memahami secara utuh. Mudah-mudahan kalau ini sebuah kebenaran murni karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau masih keliru, itulah keterbatasan kita. Mohon ampunlah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya. Billahil hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.